Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita bahas soal sekarang TPS bagian 4 untuk nomor 11 sampai nomor 20, soal UTBK tahun lalu. Nomor 11, manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Kita diberikan 4 buah pernyataan, 4 buah persamaan, terus ada yang nilai ganjil, ada yang nilai genap. Kita mau cek mana yang benar di antara ini. Nah, cara paling gampang, cara paling sederhana untuk menguji apakah suatu persamaan menghasilkan nilai ganjil atau dengan memberikan nilai genap adalah dengan cara mencoba. Oke, perhatikan nilai n-nya, katanya bilangan asli. Nah, kita harus tahu dulu, bilangan asli itu dimulai dari berapa? Bilangan asli, bedakan sama bilangan cacah. Kalau bilangan asli itulah bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nanti ada bilangan cacah. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan cacah, 0-nya itu masuk. Kalau bilangan asli, 0-nya nggak masuk. Oke, nah untuk menguji mana yang benar, kita coba aja. Karena ini berkaitan sama ganjil sama genap, pilih satu angka ganjil, dan pilih satu angka genap yang paling gampang. Kita pilih n-nya 1, atau n-nya 2 untuk mengujinya. Oke. Yang nomor 1, 2n kuadrat ditambah 2n kurang 1. Kalau n-nya kita ambil 1, maka nanti jawabannya berapa? 2 kali 1 kuadrat, 2 tambah 2 kali 1, 2 kurang 1. 4 kurang 1, 3. Ini ganjil. Oke. Kalau n-nya 2, maka jadi berapa? 2 kuadrat 4, dikali 2, 8. 2 kali 2, 4, kurang 1. 12 kurang 1, 11, ganjil juga. Ketika kita coba angka ganjil, hasilnya ganjil. Ketika dicoba angka genap, hasilnya juga ganjil. Oke, maka nomor 1 ini benar. Dalam pilihan 1, 2, 3, 4 yang optionnya seperti ini, ketika 1 benar, nomor 3 pasti benar. Oke, kalau nggak percaya kita coba aja nomor 3. 4n kuadrat kurang 2n, katanya bernilai genap. Coba, kalau n-nya 1, maka nanti dapatnya 4 kali 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. 4 dikurang 2, 2. Genap ternyata. Oke. Kalau n-nya genap, n-nya 2, berarti 4 kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2. 2 kuadrat ini 4 kali 4, 16. 2 kali 2, 4. 16 dikurang 4, 12. Ternyata juga bernilai genap. Berarti nomor 3 benar. Oke, sekarang kita uji nomor 2. N kurang 1 kuadrat ditambah N, katanya bernilai genap. Kalau N-nya 1, masukkan angkanya, 1 kurang 1 berapa? 0 dikurangan 0, tambah N, berarti tambah 1. Hasilnya 1, ganjil. Karena udah ganjil, berarti yang nomor 2 ini salah. Oke, maka pilihan kita adalah 1 sama 3. Kita buktikan dulu nomor 4 ini beneran salah atau enggak. Ya, nomor 4. 2n kurang 1 kuadrat katanya genap. Coba, kalau masukkan n-nya 1. 2 kali 1 ini berapa? 2 kurang 1 kuadrat. 2 kurang 1, 1 dikurangkan 1. Ini ganjil. Sementara ini bilangnya genap, berarti ini salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Setiap ketemu soal-soal kayak gini, ya meskipun secara matematika ada cara membuktikannya, tapi daripada mikirin cara pembuktiannya, langsung aja coba. Coba angkanya, ya kalau katanya bilang asli, terus berkaitan sama ganjil sama genap, ya cobain satu angka ganjil, satu angka genap. Oke. Sekarang nomor 12. Titik A, 1, A terletak di luar daerah lingkaran. Ini lingkaran. Nilai A yang mungkinnya adalah berapa? Nah, ini berkaitan sama persamaan lingkaran, materi SMA. Kalau kita mau tahu sebuah titik itu posisinya di bagian mananya lingkaran, jadi posisi titik terhadap lingkaran, anggap titiknya adalah X1, Y1. Terus lingkarannya persamaan kuadrat. Persamaan lingkaran X kurang A kuadrat ditambah
Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan umum lingkaran. Untuk menguji titik ini apakah berada di dalam, di luar, atau di tepat di garisnya lingkaran, kita tinggal masukkan nilai X1, Y1-nya ke dalam X dan Y pada persamaan lingkaran ini. Lalu ngecek hasilnya, apakah sama dengan R kuadrat, besar dari R kuadrat, atau kecil dari R kuadrat. Yang pertama, kalau titiknya ada di dalam. Kalau seandainya titiknya di dalam lingkaran, di dalam sini, maka pas kita substitusikan, X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat, kita akan peroleh hasilnya lebih kecil daripada R kuadrat. Oke? Kalau dia persis tepat pada lingkaran, tepat di lingkarannya, di garis lingkarannya, maka pas kita masukkan titiknya X1, A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat, itu nilainya sama dengan R kuadrat. Nah, kalau dia berada di luar lingkaran, di luar, maka masukkan angkanya X1 kurang A kuadrat tambah Y1 kurang B kuadrat, hasilnya adalah besar dari R kuadrat. Oke, nah kita punya persamaan ukurannya ini. Nah kita tinggal uji. Titik A-nya 1, A katanya. Oke, 1, A. Nah kalau A pertamanya min 2, kalau A-nya min 2, kayak pilihan 1. Berarti 1, min 2 jadinya. Nah masukkan persamaan ini. X ganti sama 1, Y ganti sama min 2. Jadinya berapa? 1 kurang 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Oke, hasilnya berapa itu? 0 tambah 4, hasilnya 4. Berarti sama dengan R kuadratnya? Sama. Berarti posisi ini ada di garis lingkaran. Di garis lingkaran. Berarti yang A dan nomor 1 salah. Oke? Yang ditanya yang di luar berarti hasilnya harus lebih besar dari R kuadrat. Nah, yang mana yang kira-kira yang besar dari R kuadrat? Yang mana? 4 saja. Oke? Coba kalau kita masukkan nomor 2. Nomor 2 A-nya 0. Kalau A-nya 0, masih titiknya adalah 1,0. Karena 1, A katanya, A-nya 0 berarti 1,0. Kalau dimasukkan jadi berapa? Masukin dalam persamaan ini, 1 kurang 1 kuadrat. Oke, udah pasti 0 nanti hasilnya. Tambah Y-nya 0, berarti 0 juga. Berarti jawabannya 0. Kalau 0 berarti kecil dari R kuadrat. Karena kecil dari R kuadrat, berarti ada di dalam. Oke. Nomor 2 salah juga. Kalau nomor 1 salah, nomor 3 pasti salah juga. Coba masukkan 2. X-nya 1. 1 kurang 1 dikuadratkan 0. 2 kuadrat 4. Kalau 4 berarti pas berada di garis lingkarannya. Kalau masukkan 4, X-nya 1. 1 kurang 1, 0. 4 kuadrat 16. 16 lebih besar dari 4. Berarti benar, letaknya ada di luar. Maka jawabannya hanya 4 saja yang benar. Oke. Ini yang paling penting kalau kita mau menentukan posisi titik terhadap lingkaran. Apakah berada di dalam lingkaran, tepat pada lingkaran, atau berada di luar lingkaran. Ini syaratnya. Nomor 13. Nah, ini baca grafik. Kita diberikan grafik. Ada 2 grafik di sini. Yang biru untuk yang A, yang merah untuk yang B. Nah, grafik ini menyajikan data rasio ekspor-impor produk perusahaan A dan perusahaan B selama periode 2012 sampai 2015. Pernyataan mana yang benar? Nomor 1. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Persentase penurunan rasio ekspor-impor produk perusahaan B selama periode 2012 sampai 2013 lebih besar daripada selama periode 2014 dan 2015. Berarti ini ngomongin B-nya aja. 2012 sampai 2013 penurunannya rasio ekspor impornya lebih besar daripada 2014 sampai 2015. Coba lihat. 12 sampai 13. Oke, berapa penurunannya? Ini kita tulis dulu di sebelah. Oke. Coba lihat yang B. 2012, lalu lihat 2013. 2012 angkanya adalah berapa tadi di grafiknya? 2012 angkanya yang B yang merah 1,1. 1,1. 2013 angkanya 0,8. Berapa penurunannya? 0,3 penurunannya. Nah, ini ditanya persentase penurunan. Nah, kita perlu tahu cara nyari persentase. Kalau ditanya persentase penurunan,
maka cara menghitung persentase selalu dibagi sama jumlah awal. Jadi kalau nanya persentase penurunannya itu sama dengan 0,3 besarnya penurun dibagi awalnya. 2012 sampai 2013. Berarti awalnya di 2012 bagi 1,1. Oke, jadi sama aja dengan 3/11 dikali 100%. Lupa. Kalau mau persentase berarti kali 100%. Terus lihat yang 2014 sampai 2015. 2014 angkanya 1,3. 2015 angkanya 1,2. Oke. 2014 2015 1,3 1,2. Nah, ini berapa persentasenya? Selisihnya dulu berapa? 0,1. Oke, 0,1 dibagi 1,3. Kenapa 1,3? Karena awalnya 2014 pada periode ini dikali 100%. Sama aja dengan 1/13 kali 100%. Nah, sekarang bandingkan. 3/11 sama 1/13 besaran mana? Ya, besaran 3/11. Oke? Kalau kita membandingkan dua buah pecahan biasa, maka cek pembilangnya dulu. Pembilangnya ini lebih besar 3. Penyebutnya ini lebih banyak. Makin besar penyebut, maka nilainya makin kecil. Makin besar pembilang, nilainya makin besar. Berarti yang 2012-2013 persentasenya lebih besar. Berarti yang nomor 1 benar. Oke? Pada tahun 2012, sekarang pernyataan nomor 2. Ingat, kalau nomor 1 benar, maka nomor 3 pasti benar. Coba kita cek dulu nomor 3. Tahun 2015. Oke, ini tahun 2015. Jika jumlah impor produk perusahaan A dan B sama, impornya sama, maka ekspor perusahaan B lebih besar daripada perusahaan A. Sekarang lihat, ini kan katanya rasio ekspor sama impor. Oke. Ketika impornya sama, rasio ekspor impor yang B 1,2. Sementara yang A 1. Rasio ekspor impor itu artinya ekspor dibagi sama impor. Oke. Jadi kalau impornya sama, maka otomatis ketika rasio ekspor impornya lebih besar, ya ekspornya jadi lebih besar. Oke. Rasio itu sebenarnya ekspor bagi impor. Jadi rasio sama ekspor berbanding lurus. Makin besar rasio, ya ekspornya makin besar juga. Jadi kalau 2015 B itu 1,2, rasionya A1, otomatis ya ekspor yang B lebih besar. Oke, rasio sama ekspor sebanding. Untuk I yang sama, untuk impor yang sama. Di nomor 3, benar. Tahun 2015, jumlah ekspor B lebih besar daripada A. Ya, karena rasionya lebih besar. Sekarang nomor 2. Tahun 2012, jika jumlah ekspor produk perusahaan A dan B sama, ekspornya sekarang sama. 2012 ekspornya sama, maka impor A lebih besar daripada B. Coba sekarang lihat ini. Rasio A lebih besar. Rasio tadi sama dengan ekspor bagi impor. Jadi rasio sama impor itu berbanding terbalik. Oke? Kalau rasio besar, berarti impornya kecil. Kalau rasionya kecil, berarti impornya besar. Nah, sekarang bandingkan 2012 ini. Rasionya A lebih besar daripada rasionya B. A yang warna biru ya. Nih. Nah, karena rasio itu berbanding terbalik sama I, otomatis I-nya A lebih kecil daripada I-nya B. Ya, karena dia terbalik. R sama I terbalik. Kalau RA yang lebih besar, IA berarti lebih kecil. Itu yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Berarti kalau nomor 2 katanya impor A lebih besar, maka jawabannya salah. Impor A harusnya lebih kecil. Maka jawaban di sini adalah 1/3. Oke, coba cek nomor 4 dulu. Selama 2013 sampai 2014, rata-rata rasio ekspor impor produk perusahaan A lebih besar daripada B. 2013 sama 14. 2013 A-nya segini. Totalin aja. Yang A 2013 sama 2014 1,2 sama 0,9 jadi berapa? 1,1 totalnya. Yang B totalnya, yang 2013 sama 2014-nya 0,8 sama 1,3. Sorry, kok 1,1? 2,1. 0,8 tambah 1,3 juga 2,1. Kalau totalnya sama, otomatis rata-ratanya sama nggak? Iya, rata-rata itu kalau dua data digabungkan, lalu nyari rata-ratanya 2,1 bagi 2. Ini 2,1 bagi 2. Maka rata-ratanya harusnya sama. Yang 4 katanya rata-ratanya A lebih besar daripada B. Salah. Harusnya rata-ratanya sama. Maka jawabannya adalah
1 sama 3. Apa pilihan untuk 1 sama 3? B. Ini pilihannya ada di bawah. Enggak masuk pilihannya. Oke. Jadi B jawabannya. Yang 1 sama 3 itu pilihan untuk B. Sekarang soal 14. Pada garis bilangan, posisi pecahan A/4 di kirinya A/4 ada di kiri 5/B. Kalau A/4 ada di kiri 5/B, otomatis A/4 kecil dari 5/B. Oke? A/4 kecil dari 5/B. A dan B-nya positif. A positif, B-nya juga positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P sama Q berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya nilai udah pasti 21, maka kita mencari nilai Q-nya saja. Q katanya sama dengan A kali B. Oke, A-nya ini harusnya A kecil, bukan A besar. Gimana cara mencari A kali B dari sini? Gampang. Biar dapat A kali B, kali silang aja. B yang sana, A-nya 4 yang sana. Maka nanti dia apa? AB kecil dari 20. AB itu kecil dari 20. Berarti nilai Q itu kecil dari 20. Si P nilai 21. Sementara si Q kecil dari 20. Otomatis siapa yang lebih besar? Ya, P lebih besar daripada Q. Oke, kecil 20 kalau ngambil bilangan bulat berarti dimulai dari 19, 18, dan seterusnya. Oke, bisa diantara salah satu di antara itu. Q kecil dari 20. Maka jawabannya, kalau P 21, sementara Q-nya kecil dari 20, otomatis P lebih besar daripada Q. Pasti. Oke. Gampang soalnya. Yang penting fokus. Oke. Karena sebenarnya soalnya susah. Kadang-kadang sulitnya cuma gara-gara panik pas ujian. Maka jadi sulit. Nomor 15. Suatu perkebunan sawit luas 100 hektar. Oke. Luas 100 hektar. Dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Hasilnya yang 100 hektar ini 6 ton. Oke. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat. Setelah penanaman kembali, produktivitasnya meningkat katanya. Penanaman kembali, produktivitasnya meningkat. Lalu produknya katanya meningkat 0,08 ton setiap hektar. 0,08 ton per hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P, P-nya 14, dengan Q? Q jumlah total minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Oke, total hasilnya ya otomatis setelah ditanam kembali. Peningkatan ini satuannya 0,08 ton per hektar, tiap 1 hektar. Luas totalnya 100 hektar. Berarti total meningkatnya, gimana caranya? Kalau 1 hektarnya 0,08 ton, berarti kalau ada 100 hektar, tinggal diapakan? Tinggal dikali. 0,08 ton dikali 100, ini per hektar dikali 100 hektar. 1 hektarnya coret, 0,08 kali 100, 8 ton. Ini kenaikan. Kalau awalnya 6, oke, ini hasil awal sebelum tanam kembali, maka hasil setelah peningkatan jadi berapa? Ya 6 ditambah 8. Awalnya 6, meningkat 8. Maka jadi 6 tambah 8. Atau 14 ton. Berarti apa hubungan P sama Q? Sama. Maka jawabannya adalah C. P sama dengan Q. Oke. Sering-sering soal-soal latihan kayak gini. Ini soal-soal TPA sebenarnya. Hanya masalah hitung-hitungan logika biasa. Bagi kalian yang mau ikut ujian STAN, maka soal-soal kayak gini harusnya lebih gampang. Oke? Karena kalau dibandingkan sama TPA STAN, soal yang kayak gini itu jauh lebih gampang. Oke, kita ke nomor 16. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70. Oke. Ada 5 siswa. Rata-ratanya 70. Median 71. Modus 74. Semua nilai ulangan merupakan bilangan asli. Bilangan asli berarti bilangan bulat semuanya. Nggak ada yang negatif, nggak ada yang nol.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Q-nya udah ada. Q nilainya 14, berarti kita tinggal nyari P. Jangkauan nilai ulangan siswa. Kita punya 5 buah data. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari median dulu. Apa itu median? Median itu nilai tengah ketika datanya sudah diurutkan. Nilai tengah. Kita punya data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang tengah-tengah yang mana? Yang ini yang tengah-tengah. Ini kita sebut sebagai median. Oke, jadi di sini nilainya 71. Oke. Terus kemudian modusnya berapa katanya? 74. Modusnya itu 74. Kalau modusnya 74, berarti apa itu modus? Modus itu yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Paling sering muncul. Nah, karena nilai modusnya 74, berarti modusnya dari kanannya 71 kalau kita urutkan. Dan karena dia modus yang paling sering muncul, otomatis 74-nya ada 2 buah. Oke? Kalau 3 nggak mungkin. Kalau 3 berarti ada 74 di kiri 71. Nggak mungkin. Nggak berurutan nanti dianya. Kalau dia 74-nya cuma 1, ya nggak mungkin dia disebut sebagai modus. Karena modus itu yang paling banyak dibandingkan yang lainnya. Nah, gimana dengan yang di kiri? Oke. Yang di kiri ini, kita nggak tahu berapa. Tapi kita bisa ngitung nilai dari rata-ratanya. Anggap ini A, ini B. Oke. Apa itu rata-rata? Rata-rata adalah jumlah semuanya karena 5 buah data dibagi 5. A tambah B tambah 71 tambah 74 ditambah 74 kita bagi sama 5. Oke? Sama dengan 70. 5 kalikan ke 70 jadi berapa? 350. A tambah B tambah 71 tambah 74 145 ditambah 74, 219. Oke. Sama dengan 5 kali 70, 350. Nah, A tambah B, jadinya sama dengan 219 pindahkan ke sana, jadi berapa? 131. A tambah B nilainya 131. Nah, P itu jangkauan. Apa arti jangkauan? Jangkauan adalah nilai paling tinggi dikurangi nilai paling rendah. 74 dikurangi sama A. Oke? 74 dikurangi A. Nah, apakah bisa kita memprediksi berapa jangkauannya? Kita sebenarnya nggak perlu tahu jangkauannya itu nilai pastinya berapa. Yang kita hanya perlu tahu apakah jangkauan ini lebih besar atau lebih kecil dari 14. Untuk mengetahui apakah jangkauannya kecil atau besar dari 14, sebenarnya bisa. Ini cukup untuk menghitungnya. Nah, logikanya gini. Kita cari jangkauan yang maksimum. Jangkauannya akan maksimum kalau seandainya si A ini sangat kecil. Oke? Karena kita mau bandingkan sama 14, cari dulu jangkauan maksimumnya. Jangkauan akan maksimum jika A-nya itu sangat kecil atau A-nya berada pada kemungkinan paling kecil. Oke, karena jangkauan itu 74 kurang A. Jadi ketika A-nya kecil, otomatis jangkauannya besar. Nah, berapa kemungkinan A paling kecil? Kan A tambah B itu 131. Oke, ini data kan berurutan. Kalau kita mau A-nya paling kecil, berarti ambil B-nya. Ketika A-nya paling kecil, berarti ambil B-nya paling besar. A paling kecil, berarti untuk kemungkinan B-nya paling besar. Berapa kemungkinan B paling besar? Ya 70 kemungkinannya. Kenapa 70? Bilangan asli sebelum 71. Oke? 70 jadinya. Kenapa nggak 71? Ya kalau 71 ada 271, maka mediannya 74 sama 71 nanti. Karena bukan mediannya, modusnya 74 sama 71 berarti. Karena sama-sama 2. Karena modusnya cuma 74, berarti 71-nya 1. Berarti B paling besarnya kemungkinan 70. Kalau B yang 70, otomatis A tambah 70 yang dari sini sama dengan 131. Berarti kalau A saja 131 kurang 70. Berapa 131 dikurangi 70? 61. Oke?
Maka jangkauannya adalah 74 kurang 61, 13. Ini jangkauan nilai yang paling besar. Jangkauan maksimumnya nilai 13. Nah, sekarang kita balik yang tadi. Maksimum jangkauannya itu 13, sementara Q nilainya 14. Jadi besaran siapa? Ya otomatis besaran Q. Oke, karena jangkauannya tadi kita dapat 13 paling banyaknya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 17. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P, ini katanya untuk X antara 0 sampai 1. Hati-hati, jangan lupakan ini. 0, berarti X-nya terletak antara 0 sampai 1 berupa pecahan positif yang kurang dari 1. P, kita sederhanakan dulu bentuknya. X pangkat 4 kurang 1 dibagi X kuadrat kurang 1. Ini bisa kita sederhanakan. Oke, sebelumnya di video pertama ada dibahas kalau kita punya A kuadrat kurang B kuadrat, maka itu bisa difaktorkan jadi A tambah B kali A kurang B. Nah, pemfaktoran seperti ini tidak hanya berlaku untuk yang pangkat 2. Terserah mau pangkat berapapun, selama dia berupa pengurangan, ini jadi berlaku. Oke? A pangkat 6 kurang B pangkat 6, maka itu bisa jadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3 dikali A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Pokoknya pangkatnya di setengahnya. Mau pangkatnya ganjil juga boleh aja. A kurang B misalkan. Berarti ini A pangkat 1 kurang B pangkat 1. Berapa setengahnya 1? Setengah. A pangkat setengah tambah B pangkat setengah dikali A pangkat setengah kurang B pangkat setengah. Jadi kalau X pangkat 4 kurang 1 bisa kita faktorkan jadi X kuadrat kurang 1 dikali X kuadrat tambah 1. Oke? Karena ini sama aja X pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4. 1 pangkat 4 hasilnya 1. Oke? Dibagi X kuadrat kurang 1. Ada yang bisa kita coret? Ada. X kuadrat kurang 1-nya sama atas bawah kalau kita coret. Oke? Nah, sama dengan jadinya X kuadrat tambah 1. Ini si P. P-nya X kuadrat tambah 1, Q-nya X tambah 1. Nah, gimana cara kita membandingkan P sama Q? Besaran mana P sama Q? Karena sama-sama ada plus 1-nya, berarti nggak perlu lihat plus 1-nya. Lihat X kuadrat sama X-nya saja. Untuk 0 kecil X kecil 1, besaran mana? X kuadrat atau X? X kuadrat kecil dari X. Oke, kenapa? Cobain aja. Coba pilih 0 sampai 1, angkanya berapa? Setengah misalkan. Kalau X-nya setengah, X kuadratnya berapa? Setengah dikuadratkan? Seperempat. Nah, besaran mana? Setengah daripada seperempat? Ya, besaran setengah. Oke. Jadi karena X kuadratnya kecil dari X, otomatis P-nya, karena ini sama-sama plus 1, kalau kita tambahin 1, kedua ruas, X kuadrat tambah 1, kecil dari X tambah 1. X kuadrat tambah 1 ini si P, X tambah 1 itu adalah si Q. Berarti P kecil dari Q. Jawabannya adalah B, Q besar daripada P. Oke. Nomor 18. Oke, materi-materi kayak gini, itu nanti akan kita bahas-bahas lebih detail pada video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk diikuti terus perkembangan dari video Ruang Belajar Kamil. Jangan sampai ketinggalan. Nah, nomor 18. Pada trapesium ABCD, AC katanya 9. Kita tulis dulu. Ini udah pasti. AC 9. Ini 9. Segitiga ABC luasnya 10. ABC ini luasnya 10. Luas ABC sama dengan 10. Terus ditanya berapa panjang BC. BC-nya berapa? Nah, kita diberikan dua pernyataan, 1 sama 2. Lalu ditanya, yang A itu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Yang ini, BC-nya berapa? Tapi pernyataan 2 saja tak cukup. Atau yang B, 2 saja cukup, tapi 1 aja nggak cukup. Kalau yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup. Oke.
Atau yang D? Yang D pilihan jawabannya. Yang D, pernyataan 1 saja cukup dan 2 saja tidak cukup. Oke, ini salah, ini coret harusnya. Pernyataan 1 saja cukup untuk jawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi nggak ada pakai tidaknya. Kalau pakai tidak nanti sama kayak yang A. Terus yang E, 1 dan 2 nggak cukup, berarti nggak selesai. Pakai 1, 2 dia nggak selesai. Nah, untuk mengetahui yang mana, maka kita terpaksa coba satu-satu. Coba yang 1 dulu, selesai atau enggak. Kalau ternyata selesai, nah cobain yang 2 saja, selesai atau tidak. Kalau ternyata nggak selesai, berarti 1 saja cukup, 2 nggak cukup. Kita coba yang 1 dulu. Katanya yang nomor 1, diketahui AB-nya 4. AB adalah alasnya. Oke, kita gambar lagi. Gambar segitiganya. Oke. AB berdasarkan pernyataan 1, AB itu katanya 4. Terus sebelumnya dikasih tahu AC itu 9. Nah, luas ini 10. Luas ABC sama dengan 10. Apa rumus luas? Luas adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, kalau segitiganya tumpul seperti ini yang nanti jadi tinggi. Oke, jadi luas, alasnya mana? Alasnya 4 ini. Alas kali tinggi bagi 2. Luasnya 10, alasnya 4 kali tinggi bagi 2. Kalikan 2 ke sana jadi, atau ini coret 4 sama 2 jadi 2T. 2T 10, otomatis T-nya sama dengan 5. Tingginya 5. Nah, tinggi B ABC kan ini. Sama nggak dengan tinggi AD? Sama. Sama dengan panjang AD. Berarti ini 5. Nah, bisa nggak kita mencari DC pakai segitiga ACD? Bisa. Karena ini 5 dan segitiga siku-siku, tinggal pakai apa? Pitagoras. Jadi DC-nya, DC tinggal dihitung pakai rumus Pitagoras. Apakah perlu kita hitung berapa? Nggak perlu. Cukup kita tahu, oh bisa. Pakai rumus Pitagoras, kita dapat DC. Oke, berarti yang 1 cukup. Udah. Sekarang nomor 2, kalau diketahui BC-nya 7. Nah, sekarang kita gambar lagi untuk 2. Katanya BC panjangnya 7. Gambar segitiganya, kita gambar lagi, ulang segitiganya. Segitiga ABC. Oke. ABC. Panjang AC sebelumnya diketahui 9. Luas ABC-nya diketahui 10. Lalu panjang BC-nya diketahui 7. Nah, bisa nggak kira-kira kita gunakan ini untuk menghitung yang ditanya DC? Oke. Bisa. Kalau dihubungkan sama luas itu alas kali tinggi bagi 2. 10 sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya AB, kita nggak tahu. AB yang 4 itu cuma untuk pernyataan 1. Pernyataan 2-nya ini nggak dipakai lagi. Oke, dia AB nggak tahu. Tingginya ini, kita nggak tahu juga. Oke, ya karena nggak dikasih tahu di sini. Bisa nggak nyari tinggi sama ini? Nggak bisa. Oke, jadi gimana? Nggak selesai kalau pakai BC saja. Maka jawabannya mana? A. 1 saja cukup, tapi 2 saja nggak cukup. Karena terlalu banyak yang nggak diketahui. Tinggi nggak diketahui, ini nggak diketahui, yang si alasnya nggak diketahui. Oke, harusnya kalau kita mau nyari DC, ya kita bisa pakai Pitagoras. Cuma masalahnya, ya kalau kita nggak tahu tinggi dan alasnya nggak ada, jadi kita nggak bisa gunakan luasnya. Oke. Berikutnya, soal nomor 19. 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis berbeda yang tidak sejajar seperti gambar di bawah ini. Sejajar itu yang pakai panah ini, 2 ini sejajar, ini yang nggak sejajar. Ditanya berapa nilai W? Kita cari W yang ditanya. Diketahui X 115 dan diketahui yang 2 X kurang Y 65. Untuk yang nomor 1 dulu. X sama dengan 115.
Nah, bisa nggak nyari W? Bisa. Oke, coba perhatiin gambar ini. Ini pelajaran tentang garis pada SMP tentang sudut untuk dua garis yang sejajar. Garis ini sama garis ini sejajar. Oke. Terus kemudian, nah ini sudut ini X. Kalau sudut ini X, maka sudut ini besarnya juga X. Istilahnya ini adalah dua sudut yang sehadap. Nilainya sama besar. Kalau ini X, otomatis ini juga X. Nah, W itu ada di sebelahnya. Apa hubungan X sama W? Mereka berpelurus. Oke, berada pada satu garis lurus. Kalau dia berpelurus, maka kalau dijumlahkan, X tambah W nilainya harus sama dengan 180 derajat. Jadi W saja 180 kurang X. 180 kurangi. Berapa nilai X pada pernyataan 1? 115. 180 kurang 115, maka jawabannya adalah 65. Selesai? Selesai. Kita mencari W, dan dari pernyataan 1 kita bisa dapat berapa nilai W. Sekarang pakai pernyataan 2. X kurang Y sama dengan 65. Oke. Kalau X kurang Y 65, berarti kalau X saja sama dengan 65 kurang Y. Nah, sekarang kita balik. Masih pakai gambar yang tadi. Apa hubungan X sama W? X tambah W sama dengan 180 derajat. Berapa nilai X? 65 kurang Y tambah W 180 derajat. Berarti kalau kita nyari W saja sama dengan 65 yang pindah. 180 dikurangi 65, 115. Oke, ditambah sama Y. W sama dengan 115 ditambah sama Y. Sorry. Ini kurang Y, kalau Y pindah jadi tambah. Salah tadi. Ini 65 tambah Y. Kalau dipindahkan, 115 dikurangi Y. Nah, masalahnya Y-nya itu berapa? Oke. Nah, kalau dihubungkan W sama Y, apa hubungan W sama Y? W sama Y itu adalah dia terletak pada sebuah segitiga. Sorry. Kalau ini Z, maka ini berapa? 180 kurang Z. Nah, ini ada sebuah segitiga. Apa hubungan sudut-sudut dalam sebuah segitiga? Kalau dijumlahkan, nilainya adalah 180. Oke. Berarti kalau kita jumlahkan ketiganya, X tambah Y ditambah yang sudut ini 180 kurang Z sama dengan 180 derajat. Oke, kalau X, W. Kita nyari W ditambah Y. Oke, ini kalau pakai Y, berarti Y itu sama dengan 115 dikurangi W. Berarti tambah 115 dikurang W. Oke, tambah 180 kurang Z sama dengan 180. Ini W-nya habis. Oke, dapatnya 180 juga habis. Berarti Z itu nilainya 115. Z yang dapat, W-nya hilang. Berarti nomor 2 ini selesai nggak buat nyari W? Nggak selesai, nggak bisa. Oke, ini kalau pas ujian harusnya sampai sini aja, karena ini nggak dapat nilai W, masih 2 variabel, dia nggak tahu, maka harusnya kita berhenti. Oke, dia benar hanya satu saja. Lanjut soal nomor 20. Misalkan X dan Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X tambah Y nggak sama dengan 0. Apakah X besar dari 2Y? Pertanyaannya, X besar dari 2Y. Benar atau tidak? Apakah benar X itu besar dari 2Y? Untuk mengujinya, ada dua pernyataan. Pernyataan 1, X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 4 kurang Y dikali X tambah Y. Cukup nggak persamaan ini saja untuk mengetahui X besar dari 2Y? Coba dulu. Sederhanakan ini. X kuadrat kurang Y kuadrat difaktorkan jadi X tambah Y dikali X kurang Y. Sama dengan 4 kurang Y dikali X tambah Y. Sama-sama ada X tambah Y kiri kanan. Berarti boleh kita coret. Karena X tambah Y-nya katanya nggak sama dengan 0, berarti ini boleh kita coret. Jadi kita dapat X kurang Y sama dengan 4 kurang Y. Oke.
kurang Y-nya habis. Dapatnya berapa? X-nya 4. Yang ditanyanya bukan nilai X, tapi apakah X besar dari 2Y. X-nya 4. Y-nya berapa? Nggak tahu, karena nggak selesai. Oke, berarti untuk satu saja belum selesai. Nggak selesai, oleh satu aja nggak selesai. Sekarang coba untuk yang 2. Selesai nggak? Yang nomor 2 diketahui X sama dengan 1 kurang 2Y. Apakah X besar dari 2Y? X itu 1 kurang 2Y. X tambah 2Y sama dengan 1. X sama 2Y besaran mana? Kita nggak tahu juga. Oke? Mau nyobain angka, bisa berapapun angka X sama Y. Dia nggak dikasih tahu. X atau Y-nya bilang bulat, positif, negatif, nggak dikasih tahu. Oke? Jadi bisa banyak kemungkinannya. Bisa X-nya positif, Y negatif, atau X-nya negatif, Y-nya positif. Atau kedua-duanya sama-sama bilangan berkoma. Kita nggak tahu. Pokoknya X tambah 2Y-nya sama dengan 1. Oke? Nah, kalau gunakan dua-duanya, 1 nggak selesai, 2 juga nggak selesai. Maka berikutnya, coba kalau kedua-duanya digabungkan. Kalau kita gabungkan, X kenapa dia 4? Ya, substitusikan X4 X ini. Di pernyataan pertama kita dapat X4. Di pernyataan kedua kita dapat X tambah 2Y-nya 1. Berarti 4 tambah 2Y sama dengan 1. 2Y-nya sama dengan 4-nya ke sebelah. 1 kurang 4, min 3. Berarti Y-nya min 3 per 2. Nah, X-nya 4, Y-nya min 3 per 2. Berarti kalau 2Y, min 3. Besar nggak X sama 2Y? Ya besar. X-nya 4, 2Y-nya min 3. Jadi X benar besar dari 2Y. Oke? Jadi untuk menjawab pernyataan ini, pertanyaan ini kita butuh dua-duanya. Karena butuh dua-duanya, maka jawabannya C. Oke? Kita cukupkan. Untuk video berikutnya, kita akan bahas soalnya per materi. Biar lebih fokus kuasai per materi dulu. Baru nanti kalau video-video per materinya udah, nanti kita akan bahas soal-soal PL. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.